Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeta Guardiansyah dari kelompok 2 yang beranggotakan Galang Sopian, Adeta Guardiansyah, Muhammad Rizky, Fasyal Muhammad, dan Fahrul Mudzakkir Siddiq. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu proyek aplikasi web flash menggunakan API publik. Untuk proyek kali ini kami namakan Toko Kita. Untuk API yang kami gunakan di proyek kali ini yaitu dari website backstoreapi.com. Dan untuk alasan kami memilih API ini adalah gratis dan publik, data lengkap seperti produk, kategori, harga, rating, dan masih banyak lagi. Kebetulan untuk proyek kali ini kami memakai yang produk. Untuk teknologi yang digunakan yaitu untuk bagian backend kami memakai Python dan Flash, dan untuk front end-nya ada HTML, Bootstrap. Lalu untuk data source-nya yaitu kita ambil dari Backstore API. Library pendukungnya ada Request, lalu template engine-nya ada Jinja. Ya, perkenalkan, nama saya Fahrul Mudzakkir Siddiq. Di sini saya akan menampilkan pertama-tama yaitu halaman utamanya atau home ya. Nah, pertama-tama di sini ada bagian navbar yang berguna untuk navigasi pengguna yang terdiri dari tombol home, katalog, FAQ, about, dashboard, keranjang, dan pencarian. Nah, pada bagian navbar, pada bagian katalog, di sini terdapat drop-down yang bisa di-hover yang terdiri dari produk-produk sesuai dengan kategorinya masing-masing. Lalu lanjut, di sini ada banner. Lalu di bawahnya terdapat tampilan produk-produk yang di awalnya hanya menampilkan 3 produk saja. Di sini produk-produknya sesuai dengan kategorinya masing-masing. Untuk melihat produk lengkapnya, bisa klik lihat lainnya di bagian tombol sini. Atau jika ingin melihat semuanya, semua kategori, bisa klik lihat semua produk di sini. Lanjut, di sini juga ada fitur pencarian. Di sini kita bisa mencari barang yang kita mau. Misal saya di sini cari SSD. Nah, di sini langsung muncul ya SSD sesuai dengan apa yang saya cari di sini. Langsung saja ke halaman daftar produk. Seperti ini daftar produk yang langsung diambil dari API. Jadi produk-produk ini langsung diambil dari API. Semua proses filter dan pencarian ini dilakukan menggunakan logika Python di sisi backend. Dan di sini user bisa melihat seluruh produk, melakukan pencarian berdasarkan nama ini, lalu ada serta memfilter produk ya, ini untuk memfilter produknya. Lanjut ke halaman detailnya ini. Nah, untuk di halaman detail menampilkan informasi lengkap dari satu produk seperti gambar produk, lalu ada nama produk juga, terus harga, dan juga deskripsi. Data detail ini diambil berdasarkan ID produk yang diambil melalui URL API. Selanjutnya di sini juga ada fitur keranjang. Di produk ini kita bisa tambahkan ke keranjang pada tombol ini. Nah, jika sudah masuk ke keranjang, maka akan ada muncul pop-up angka 1, angka berapapun, sesuai berapapun produk yang sudah kita masukkan ke keranjang, berwarna merah seperti ini. Nah, untuk melihat keranjang, kita bisa klik pada ikon keranjang ini. Nah, di sini udah ada nih tampilan tabel produk yang udah kita masukin ke keranjang.
Di sini untuk menampilkan harga kita harus centang. Jika tidak centang maka dia akan 0. Jadi harus dicentang. Di sini juga bisa menambah jumlah seperti ini dan harganya juga akan menjadi bertambah total harganya. Di sini juga ada tombol hapus untuk menghapus. Nah, di sini kita bakal coba check out aja. Nah, maka hasilnya adalah pembayaran berhasil. Terima kasih, pesanan Anda sedang diproses. Dengan total dibayar $329. Ini juga ada tombol untuk kembali ke beranda dan untuk melihat-lihat keranjang kembali. Selanjutnya kita ke halaman FAQ. Di sini ada beberapa bantuan frequently asked questions. Di sini ditampilkan hanya 3 saja. Dan di sini juga kita bisa klik di sini untuk melihat isinya. Seperti ini untuk melihat bagaimana cara memesan produk di katalog. Lalu ada bagaimana cara menggunakan keranjang belanja. Lalu bagaimana cara melihat detail produk. Ada juga dashboard. Nah, untuk di dashboard, selain halaman utama juga, kami menambahkan dashboard analis data sebagai fitur tambahannya. Di halaman dashboard ini, aplikasi menampilkan total produk, lalu ada harga rata-rata juga, ada produk termahal hingga produk termurah, lalu juga ada distribusi jumlah produk berdasarkan kategori, seperti ini. Seluruh analisis ini dilakukan menggunakan Python, jadi menunjukkan proses pengolahan data, bukan hanya menampilkan data mentah dari API. Terakhir di sini ada bagian about. Di sini hanya menampilkan dari anggota-anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Galang Sopyan, Arya Teguh Ardiansah, Muhammad Rizky, Farm Zakir Sidik, dan Fasyal Muhammad. Lalu lanjut ke pengolahan data Python. Berarti kita masuk ke sisi backend-nya. Untuk di sisi backend seperti ini. Jadi di sini ada data JSON dari API diolah menggunakan Python seperti perhitungan statistika. Mana ya? Perhitungan. Nah, ini pengolahan data statistika ini diolah oleh Python, lalu ada filtering data dan pengelompokan kategori. Ya. Ada juga pengelompokan kategori. Nah, ini logika filter untuk memfilter. Lalu ada logika pencarian. Jadi logika pencarian yang tadi sebenarnya ini diolah oleh Python. Seperti ini di sisi backend-nya ya. Untuk kendala di pembuatan project kali ini yaitu selama pengerjaan aplikasi, kendala yang kami hadapi adalah kemungkinan saat error, saat API tidak merespon. Nah, untuk solusinya kami menggunakan try-expect untuk menangani error tersebut sehingga aplikasi tetap stabil saat terjadi kegagalan koneksi. Oke, itu saja untuk kesimpulannya. Dari hasil pengerjaan proyek ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi web flash berhasil dibuat ya. Aplikasi web flash berhasil dibuat ini dan API publik berhasil diintegrasikan ya. Nah, ini udah diintegrasikan. Lalu data JSON berhasil diolah menggunakan Python ya. Nah, ini udah diolah ya. Jadi data dari API diolah menggunakan Python. Mungkin itu saja ya dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.